Semangat pagi sahabat Hermina, selamat datang di Hermina Podcast. Bersama saya Dr. Retno sebagai host untuk acara Hermina Podcast. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan ini perlu diketahui oleh semua sahabat Hermina karena penting untuk kesehatan. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi, masalah tentang gigi berlubang dan juga gigi sakit. Nah, pasti semua orang dari semua kalangan pernah minimal sekali dalam seumur hidup mengalami sakit gigi atau memiliki masalah gigi berlubang. Nah, baik dari kalangan anak-anak, dewasa, bahkan orang tua, ini sering banget dikeluhkan oleh semua kalangan. Oke, untuk membahas tema pada hari ini, kita sudah kedatangan seseorang yang pasti dan tentu sudah ahli di bidangnya. Ya, ini kedatangan seorang dokter gigi Sarintan Silalahi, spesialis konservasi gigi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi ya, Dokter Retno. Apa kabar dokter hari ini? Luar biasa. Oke dokter. Ini dok, untuk masalah gigi sakit atau gigi berlubang ya dok ya, ini pasti banyaklah dikeluhkan ya dok ya, berarti dari anak-anak, dewasa, orang tua gitu. Pasti kan kalau misalkan ada kerasa nih gigi sakit atau gigi berlubang, seringnya tuh kayak pengen dicabut nih gitu biar sakitnya tuh hilang, biar nggak berulang gitu dok untuk sakitnya. Nah dok, kira-kira kalau misalkan ada keluhan gigi sakit atau gigi berlubang, itu harus dicabut atau masih bisa dipertahankan ya dok ya? Ya, baik. Terima kasih Dokter Retno. Kita tahu ya, masalah gigi adalah merupakan bagian yang terpenting dari seluruh masalah kesehatan kita secara menyeluruh. Nah, kadang-kadang orang yang sudah sakit gigi, wah sakitnya luar biasa ya, sampai mengganggu. Nah, kasus yang paling umum yang kita jumpai di masyarakat, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua, adalah umumnya kasus gigi berlubang. Nah, gigi berlubang yang sudah kavitasnya besar dan kedalamannya sampai ke saraf gigi. Nah, gigi itu anatominya, dalamnya itu adalah ada saraf, lapisan atas email, dentin, kemudian ada pulpa. Jika kedalaman kavitas lubang giginya sudah sampai ke pulpa, nah sakitnya itu sudah sampai yang berdenyut-denyut. Nah, dengan rasa sakit yang sampai berdenyut ini, nah terkadang pasien hanya pikirannya itu cepet-cepet pengen menghilangkan sakitnya ya. Betul. Nah, padahal sebenarnya gigi itu masih bisa kita pertahankan. Nah, tetapi dengan melihat diagnosa yang lebih lengkap lagi, kita harus lihat perluasan kavitasnya, kita harus lihat apakah gambaran di akar giginya masih baik. Nah, kalau semuanya ini mendukung dengan di ronsen foto, maka gigi itu masih bisa kita pertahankan, yaitu dengan perawatan endodontik. Jadi ini adalah dikerjakan oleh dokter di bidang spesialis konservasi gigi. Gitu Dokter Retno. Berarti dokter gigi juga ada spesialisnya lagi ya dok ya? Iya, betul. Tadi dokter bilang kan dokter spesialis konservasi gigi. Betul. Mungkin banyak yang belum tahu ya dok ya? Boleh tolong dijelaskan dok, konservasi gigi itu apa ya dok ya? Betul. Nah, kedokteran gigi itu ada banyak spesialisasinya. Salah satunya adalah spesialis konservasi gigi. Nah, mungkin ada yang belum mengetahui apa itu spesialis konservasi. Salah satu bidang spesialistik di kedokteran gigi yang menjaga, merawat, dan mempertahankan gigi sehingga gigi itu tetap ada dan berfungsi, tetap sehat. Nah, dan dia kembali berfungsi dengan baik dan estetiknya juga akan lebih baik. Jadi tidak dilakukan pencabutan. Gitu Dokter Retno. Oke. Kalau di konservasi gigi ini ada apa ya dok ya, sejenis kayak macam-macam perawatan apa saja gitu dok di konservasi gigi? Ya, ada beberapa yang di bagian konservasi yang kita kerjakan ya, ada banyak. Ada beberapa yaitu menambal dengan estetik ya, menambal gigi yang berlubang, kemudian
merawat saluran akar gigi ya. Gigi dengan kasus ada infeksi di ujung akarnya, baik ada lesi, granulom, kista, abses dan lain sebagainya, itu akan dirawat oleh spesialis konservasi dengan perawatan endodontik. Kemudian ada dengan perawatan yang berubah warna. Pernah lihat gigi berubah warna kan? Iya, nah, betul, ada yang berubah warna satu gigi, ada yang menyeluruh. Nah, ini dirawat oleh spesialis konservasi dengan teknik internal bleaching dan external bleaching. Jadi itu dengan teknik pemutihan gigi. Nah, ada juga yang lagi tren saat ini yaitu dengan teknik veneer. Nah, pernah dengar ya? Iya, Dok. Iya. Nah, ini banyak ini yang artis-artis itu. Artis ya, Dok, banyak di giginya veneer. putih, Iya. rapi. Nah, veneer ini adalah satu teknik koreksi estetik. Nah, baik dari segi warna, bentuk, ukuran, panjangnya itu dikoreksi dengan membuat satu lapisan di permukaan bukalnya. Nah, ada direct dan indirect. Nah, itu nanti akan membuat estetiknya lebih baik. Nah, selanjutnya ada juga teknik endodontik bedah. Endodontik bedah itu ada dengan apex reseksi, ada yang hemiseksi, ada yang reimplantasi. Kira-kira itu yang garis besarnya dalam perawatan endodontik ya. Gitu Dokter Retno. Ternyata memang banyak ya, Dok ya. Dari dokter gigi juga ada spesialisnya, dan dari setiap spesialis itu ada banyak perawatannya ya, Dok ya, yang bisa kita pilih, kita coba, kita lakukan gitu ya. Oke, Dokter, ini informasinya mungkin sangat bermanfaat untuk sahabat Hermina, karena memang mungkin soundingnya kurang cukup ya, Dok ya, karena mungkin taunya dokter gigi yaudah dokter gigi aja gitu ya, untuk arah dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Dari sahabat Hermina mungkin beberapa ada yang belum tahu gitu ya. Oke, Dok, ini informasi yang sangat menarik ya, Dok ya. Oke, dari tadi yang disampaikan oleh dokter gitu ya, Dok, mungkin sangat cukup ya, Dok ya, sangat cukup untuk informasinya. Mungkin sebelum kita tutup ya, Dok ya, dari dokter ada closing statement lah, Dok ya, pesan-kesan untuk sahabat Hermina di rumah. Mangga, Dokter. Baik, terima kasih untuk seluruh sahabat Hermina. Sebagai closing statement pada podcast pada pagi hari ini, marilah kita memeriksakan gigi ya, periksalah gigi ke dokter gigi, ke dokter gigi apapun itu, silakan diperiksa. Karena apa? Dokter gigi nanti akan memeriksa secara detail apakah ada gigi yang harus segera dirawat, apakah di scaling atau ditambal, ataukah harus dikerjakan dokter konservasi. Minimal 6 bulan satu kali ya, 6 bulan satu kali untuk kasus yang normal aja, yang umum ya. Tapi kalau ada kasus memang sudah ada keluhan, itu boleh lebih cepat. Nah, yang kedua, mempertahankan gigi akan lebih baik daripada harus mencabut. Karena apa? Dengan kita mempunyai gigi yang utuh, itu akan lebih baik di dalam berfungsi di dalam pengunyahan, baik secara anatomi, fungsi, dan estetik. Sehingga kalau gigi kita sehat, gigi kita utuh, maka kita akan tampil dengan percaya diri, dengan senyum yang indah dan senyum yang happy. Gitu. Baik, Dokter, closing statement yang sangat bagus ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Gigi Sarintan ini bermanfaat ya untuk sahabat Hermina ya, Dok ya. Baik. Baik, Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya ya, Dok ya. Sama-sama. Ini pasti ilmunya sangat berguna, karena ilmu yang jarang kita dapatkan sih, Dok, itu ya. Kalau misalkan kita tidak berbagi atau sharing kayak gitu, pasti dari masyarakat juga nggak akan cari tahu juga ya, Dok ya. Betul. Gitu, untuk arah yang lebih spesialistik seperti ini. Ya, gitu. kita di Rumah Sakit Hermina sudah merawat itu ya. Iya, betul, Nah, Dok. beberapa pasien sudah mengerti, sudah tahu bahwa sudah ada spesialis konservasi di Hermina Arca Manik, dan beberapa pasien sudah saya rawat dengan baik, dan mereka udah bisa juga menularkan ke keluarga, ke sahabat, bahwa spesialis konservasi gigi itu adalah spesialis yang mempertahankan gigi. Ya. Baik, Dokter. Terima kasih ya, Dokter, atas Sama-sama, ilmunya. Dokter Retno. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi saya juga, Dok, karena saya juga kan
sebagai dokter umum tidak terlalu banyak tahu juga ya tentang dokter gigi spesialis ini. Oke, sahabat Hermina, terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Retno sebagai host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Hermina Podcast selanjutnya. Dadah.